Mantan perwira Tentara Nasional Indonesia Ruslan Buton telah membuat pernyataan mengejutkan tentang penghilangan nyawa Brigadir J yang dilakukan oleh mantan atasannya yakni Ferdy Sambo. Melihat proses pengadilan yang sedang berlangsung dalam kasus ini, ia menyebut Ferdy Sambo pengecut lantaran Ferdy Sambo mengatakan ia tidak berniat membunuh korban. Nah, apakah kalian tahu kalau Ruslan Buton dan Ferdy Sambo memiliki kesamaan? Iya, mereka sama-sama dipecat secara tidak hormat. Kira-kira bagaimana sosok keduanya ya? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Ruslan Buton lahir pada 4 Juli 1975. Dia merupakan mantan perwira TNI. Ruslan Buton adalah mantan perwira Tentara Nasional Indonesia, terakhir berpangkat Kapten Infanteri. Ruslan sempat menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Satgas SEK 3 Batalion RK 732 Banau, Maluku Utara. Ia diberhentikan secara tidak hormat dari TNI atas keterlibatannya dalam pembunuhan seorang petani di Ternate, Maluku Utara, Lagoa. Kasus yang melibatkan Ruslan itu terkait dengan penganiayaan di mana seorang petani bernama Lagode yang meninggal pada tahun 2017 di Talibu, Ternate, Maluku Utara. Lagode ditangkap karena mencuri singkong warga setempat dan dibawa ke kantor pos Batalion Infanteri Serbu, Banau, BKO 732 Kopassus Operasi Pengamanan Daerah, Satgas OPS Panrahwan 732. Kematian Lagode bermula saat ia ditangkap karena mencuri singkong dari warga setempat dan kemudian ditangkap polisi. Lagode kemudian diserahkan ke sebuah pos di Satgas Opsum Trawan di Pulau Talib. Lagode meninggal setelah menjadi korban penganiayaan. Saat itu Ruslan menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Batalion 3 SSK Batalion Infanteri RK 732 Posten Banau. Nepra mengatakan, puluhan personel TNI yang ditugaskan di Satgas SSK Batalion 3 RK 732 Banau juga didakwa melakukan pelecehan. Menurut Nepra, jaksa militer di Ambon mengatakan bahwa Ruslan dan bawahannya bersama dengan pasal 55 ayat 1, pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penggunaan kekuatan bersama untuk melakukan kekerasan terhadap terdakwa melanggar pasal 338, Jo pasal 156 atau pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, Jo pasal 56 KUHP. Ruslan dibebaskan pada tahun 2018 dari TNI setelah menjalani hukuman. Kematian Lagode pada Desember 2017 menjadi perhatian. Istri Lagode, YN, melaporkan kematian aneh suaminya ke polisi. Diketahui Lagode meninggal dunia pada 24 Oktober 2017. Polisi dan Tinpom 16 1 Ternate turun tangan menangani kasus ini. Ruslan dibebaskan pada akhir 2019 setelah menyelesaikan hukumannya. Ia dan banyak mantan pegawai TNI mendirikan sebuah yayasan pada awal Januari 2020 di Jakarta bernama Ekstrimatra Nusantara Serdadu Foundation. Ruslan juga kerap mengomentari kebijakan pemerintahan Jokowi. Ia kemudian menyampaikan surat terbuka melalui video streaming yang diminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Ruslan Buton ditangkap karena memaksa Presiden Joko Widodo mengundurkan diri. Ia kemudian diberhentikan dari militer Indonesia. Ruslan mengaku kepada polisi bahwa suaranya lah yang merekam surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Ruslan juga mengaku membagikan rekaman tersebut di media sosial. Ruslan didakwa dengan beberapa pasal. Selain pasal-pasal tentang hal itu, dia juga didakwa berdasarkan UU ITE. Saat ini Ruslan Buton berada di Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Nah, baru-baru ini Ruslan Buton kembali menjadi perbincangan publik lantaran komentarnya terhadap kasus yang melibatkan orang yang ia kenal yakni Ferdy Sambo. Menurut Ruslan Buton, Ferdy Sambo adalah seorang yang pengecut lantaran tidak mengakui perbuatannya. Saya menganggap dia adalah seorang pengecut. Sementara itu, mantan Kepala Cabang Propam Irjen Ferdy Sambo telah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP), yakni pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atas kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Sambo yang bisa memburu polisi pelanggar moral dipecat berdasarkan hasil proses etik yang dibacakan Jumat pagi 26 Agustus 2022.
Karir Sambo di kepolisian terbilang cukup baik. Lahir pada 9 Februari 1973 di Baru, Sulawesi Selatan. Pria ini dinobatkan sebagai Jenderal Bintang 2 termuda di Korps Bayangkara. Ia mengikuti jejak kakaknya dan menjadi polisi dengan mengikuti jejak Mayor Jenderal Peter Sambo yang pernah memimpin Pramuka di masa lalu. Sambo menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1994. Karir Sambo di Polri menanjak sejak tahun 2012 ketika ia dipromosikan dari Kepala Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolda Purbalingga, Jawa Tengah. Tak lama kemudian, pada tahun 2013, ia menjabat sebagai Kapolri di Brebes. Ia kembali ke dunia investigasi 3 tahun kemudian karena residivisme wadir di Polda Metro Jaya. Pada tahun 2016, ia dipromosikan menjadi Kepala Wakil Direktur 4 di Tipidum Bareskrim Polri. Selanjutnya diberikan amanah sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada tahun 2019. Setahun kemudian, Kapolri Jenderal Idam Aziz meletakkan bintang kedua di pundaknya setelah diangkat menjadi Kapolri Propam, dan pada saat itu Ferdi Sambo baru berusia 47 tahun. Nama Sambo mencuat ke publik setelah Brigadir J meninggal di kediaman dinasnya, sebuah fasilitas kepolisian di Duren 3, Jakarta Selatan. Sambo mengaku membingkai kasus penghilangan nyawa Brigadir J sedemikian rupa sehingga tidak bisa dianggap terlibat. Sambo bersama beberapa orang lainnya merencanakan pembunuhan Brigadir Jenderal J. Setelah terlibat dalam kematian Brigadir J, Sambo diberhentikan dan dipindahkan menjadi anggota dan bagian dari Mabes Polri, Yanma Polri. Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Ia juga diduga memimpin penyidikan atas insiden Brigadir Jenderal J. Sambo pun harus menghadapi sidang etik pada Kamis 25 Agustus 2022. Ferdi Sambo diberhentikan dengan tidak hormat dalam rapat Komite Etik Polisi yang diketuai Komjen Ahmad Doviri. Ferdi Sambo yang termasyhur di Korps Bayangkara sekarang dalam bahaya. Pemecatan sudah dekat dan mereka harus menghadapi tuntutan pidana di pengadilan. Sejauh ini, Sambo telah mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya. Namun ia telah mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan oleh KKIP. Sidang banding akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Dalam hubungannya dengan kepolisian, Irjen Ferdi Sambo telah menangani beberapa kasus penting di Indonesia. Di antaranya adalah insiden kopi sianida mengejutkan dunia. Saat itu diketahui Wayan Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi yang dicampur sianida. Peristiwa itu terjadi pada 6 Januari 2016. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Jessica Wongso akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus kopi sianida, Ferdi Sambo juga menjadi bagian dari tim penyidik. Saat itu ia masih berpangkat AKBP dan menjabat sebagai Wakil Kepala Reserse Kriminal Polres Metro Jaya. Lalu pada tanggal 14 Januari 2016, terjadi bom bunuh diri di Jalan MH Tamrin Wahid Hashim, Jakarta Pusat. Tragedi ini dikenal sebagai bom Sarina. Setelah diselidiki, dalang dibalik insiden ini adalah Aman Abdurrahman, tokoh jamaah Ansharud Daulah. Ada juga kecurigaan terkait dengan ISIS. Ferdi Sambo dari AKBP juga terlibat dalam penyidikan kasus ini. Namun saat itu ia masih kalah populer dibandingkan bosnya, Krishna Murti. Kasus besar berikutnya yang ditangani Ferdi Sambo adalah penangkapan buronan Joko Chandra pada tahun 2020. Saat itu Sambo adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigjen Polisi. Ferdi Sambo pernah bekerja sebagai Dirtipidum di Bareskrim Polri saat mengusut kasus perdagangan manusia untuk jaringan Timur Tengah. Selama penyidikan, tersangka mengetahui jaringan di beberapa negara, termasuk Suriah, Turki, Maroko, dan Arab Saudi. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran besar di Kejaksaan Agung. Kejadian tersebut awalnya menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Bahkan ada yang menyebut kejadian itu disengaja. Dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, Ferdi Sambo juga menyelidiki kebakaran ini. Ia mengatakan kebakaran kejaksaan disebabkan oleh putung rokok. Ia juga menegaskan pernyataan tersebut sahih karena sebelumnya telah berkoordinasi dengan para ahli. Dan itulah perbandingan karir Ruslan Buton dan Ferdi Sambo yang meskipun sama-sama dipecat dengan secara tidak hormat, namun kasus yang dilakukan berbeda dari segi kepentingannya. BTW jangan lupa like, comment, and share. Thank you for watching.